semuanya, saya dari kelompok 1 pengantar ekonomi mikro akan menjelaskan pengertian dari ilmu ekonomi dan pengertian dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai usaha-usaha manusia yang dilakukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan individu maupun kelompok. Yang kedua adalah pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan juga perusahaan dalam menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input dan barang dan jasa yang akan diperjualbelikan dan bagaimana mereka berinteraksi pada pasar-pasar tertentu. Yang ketiga adalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan komprehensif dan juga mengenai permasalahan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah pengangguran, inflasi, dan kegiatan ekonomi yang tidak stabil. Tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Tujuannya sebagai batasan dan asumsi yang jelas agar ilmu ekonomi dapat dipelajari dengan mudah. Berikut dua ruang lingkup ilmu ekonomi. 1. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ilmu ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Inti dari ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering disebut dengan teori harga atau price theory. Ruang lingkup dalam analisis ekonomi mikro dapat berupa 1. Analisis biaya dan manfaat. 2. Teori produksi atau perilaku produsen. 3. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. 4. Elastisitas harga. 5. Industri. 6. Pasar input. 7. Teori nilai guna atau perilaku konsumen. 8. Bentuk pasar-pasar barang. 2. Ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dimaksimumkan. Inti dari ekonomi makro adalah menganalisis penentuan tingkat ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan atau income theory. Ruang lingkup dalam ekonomi makro dapat berupa 1. Penentuan tingkat aktivitas ekonomi negara. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Pengeluaran agregat atau komprehensif. Teman-teman, kita akan membahas tentang metodologi ilmu ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi ilmu ekonomi? Metodologi ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari metode yang berhubungan dengan ekonomi, termasuk prinsip tentang pertimbangan ekonomi atau suatu cara untuk mendapatkan kebijakan ekonomi. Setelah kita mengetahui arti dari metodologi ilmu ekonomi tersebut, terdapat 4 metodologi ilmu ekonomi yang akan kita bahas selanjutnya. Ada 4 metode dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi adalah metode ilmu yang mempelajari bagaimana ekonomi
Metode induktif. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada di dalam realita kehidupan atau kehidupan nyata. Realita tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami, baik individu, keluarga, masyarakat lokal, dan sebagainya, yang mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji sebaik mungkin atau secepat mungkin. Contohnya seperti upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Ada tujuan atau capaian yang harus dilakukan atau yang harus dilakukan. Jadi untuk mencapai tujuan kebutuhan tersebut ada yang harus dilakukan, yaitu perencanaan yang dalam ilmu ekonomi berfungsi sebagai cara atau metode untuk menyusun daftar-daftar kebutuhan terhadap sejumlah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Yang kedua, ada metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang berdasarkan hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode deduktif ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara-cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan, prinsip hukum, dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Contohnya, dalam ilmu ekonomi terdapat hukum yang mengatakan bahwa jika persediaan barang dan jasa berkurang dalam masyarakat sementara permintaannya tetap, maka barang dan jasa akan naik harganya. Bertolak dari hukum ekonomi tersebut, para ahli ekonomi secara deduktif sudah dapat menentukan bahwa apa saja yang harus dijaga agar persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut selalu dapat mencukupi dalam kualitas dan kuantitasnya masing-masing. Metode ini menurut ahli Golding pada tahun 1955 menyebutnya sebagai metode eksperimen intelektual. Jadi selanjutnya yang ketiga ada disebut namakan metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau memecahkan sebuah masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis atau secara soal matematik. Maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebutlah dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum. Bahwa dengan melalui pembahasan dalil-dalil dipastikan bahwa kajian tersebut diterima secara umum. Dan yang keempat ada disebut metode statistika. Metode statistika adalah suatu metode pemecahan masalah ekonominya dengan cara yang pertama pengumpulan, pengolahan, baru dianalisis, setelah dianalisis ada penafsiran, dan terakhir penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik atau secara tersusun. Itu dengan mulai yang dari tadi ada pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data. Dari angka-angka semua yang disajikan dari pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data, kemudian kita dapat mengetahui permasalahan yang sesungguhnya, permasalahan yang ada. Selanjutnya, setelah demikian, dicarikanlah cara pemecahannya, dicarikanlah solusi pada masalah ekonominya. Contohnya, seperti pembahasan mengenai pengangguran. Dalam hal ini dapat terlebih dahulu kita identifikasi
unsur-unsur yang berkaitan dengan pengangguran. Seperti apa penganggurannya? Seperti apa data-datanya? Misalnya seperti data perusahaan, data tenaga kerja yang terdidik atau tidak terdidik, tenaga kerja yang terlatih atau tidak terlatih, dan jenis dan jumlah lapangan kerja yang tersedia, dan jumlah dan tingkat upah yang ditawarkan perusahaan, tempat perusahaan beroperasi, rata-rata tempat tinggal para calon pekerja. Dari data yang terkumpul tersebut, seorang ahli ekonomi dapat menyusun analisis penafsiran data secara statistik yang berhubungan dengan pemecahan masalah pengangguran tersebut. Dari situ kita akan mengetahui pemecahan masalah pengangguran yang seperti apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, dari angka-angka statistik yang dilakukan di metode statistika tersebut dapat ditentukan cara yang tepat yang dapat membantu mengatasi masalah pengangguran secara akurat berdasarkan tafsiran peneliti terhadap angka-angka yang disaji dalam statistik. Itulah metode-metode ilmu ekonomi.